Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fadlullah Tem Daud dalam acara PD Podcast. Apa jeroh buat jeroh podcastnya orang PD. Hari ini kita bertemu dengan tamu kita lain dari yang lain. Biasanya kita kedatangan kamu dari kampung-kampung, dari desa-desa, dari pakar. Hari ini kita coba kita hadirkan tamu kita dari Rumah Sakit Umum Tengku Ciditiro, yaitu Direktur Rumah Sakit Umum Tengku Ciditiro, Muhammad Riza Faisal MARS. Beliau ini menjadi Direktur Rumah Sakit Umum Tengku Ciditiro untuk kedua kali. Setelah kali yang pertama banyak melakukan perubahan-perubahan di rumah sakit ini, kemudian beliau istirahat sebentar, kembali lagi jadi direktur rumah sakit, ya tentunya dengan pengembangan lebih lanjut. Apa kabar Pak Dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi tadi pagi kita sudah melakukan launching atau peresmian dari gedung Diagnostic Center atau disingkat dengan GDC. Bisa dijelaskan Pak Direktur kira-kira apa yang dimaksud dengan gedung Diagnostic Center ini? Ya, Gedung Diagnostic Center, gedung itu akan kita kumpulkan atau hal-hal yang tentang pelayanan penunjang medis kita seperti radiologi dengan lab di satu gedung, sehingga membuat akses pelayanan lebih cepat. Jadi gedung diagnostik itu terdiri dari lantai 1 radiologi, kita ada MRI, ada CT scan, ada mamografi di sana, dan nanti kita tambah lagi mungkin ke depannya. Kemudian di lantai 2 ada laboratorium, segala jenis pemeriksaan hampir bisa, sampai ke kultur kita sudah bisa. Kemudian kita punya tenaga ahli laboratorium, dokter spesialis, ada dokter spesialis patologi klinik ada 2 orang, kemudian patologi anatomi ada 1 orang. Kemudian di lantai 3 kita akan menggunakan lantai itu untuk rawat inap, ruang penyakit dalam. Jadi ini rawat inap kelas 3. Jadi kita harapkan pasien bisa lebih nyaman nantinya di rawat inap kelas 3 yang baru ini, sehingga dengan kenyamanan pasien mudah-mudahan ke depannya pasien akan memilih rumah sakit kita dalam berobat. Di lantai 4 kita ada ruang VVIP 2 kamar. Kemudian ada ruang VIP 4 kamar, dan ruang kelas ada 7 kamar. Jadi jumlah kamar di lantai 4 itu ada 13 kamar. Kemudian di lantai 3 ada 15 kamar. Gedung Diagnostic Center ini selain di rumah sakit umum Tengku Ciditiro, apakah di rumah sakit yang lain sudah ada gedung seperti ini di Aceh? Ya, mungkin untuk gedung Diagnostic Center atas yang penamaan gedung Diagnostic Center mungkin baru di Kabupaten PD. Di Kabupaten PD. Mungkin di tempat lain penamaan yang lain, mungkin areanya akan tidak satu gedung antara laboratorium dengan radiologi. Mungkin ini hanya penamaan saja. Apakah kehadiran gedung Diagnostic Center ini itu akan berpengaruh terhadap tipe dan level dari rumah sakit? Ya, Rumah Sakit Umum Ciditiro saat ini kan rumah sakit kelas B pendidikan. Gedung-gedung ini tidak berpengaruh terhadap
kelas rumah sakit, tapi berpengaruh terhadap standar pelayanan rumah sakit. Standar Gitu, pelayanan rumah sakit. ya. Sehingga standar itu bisa kita capai suatu saat, mutunya pun makin hari makin meningkat. Itu yang kita harap. Jadi peningkatan mutu pelayanan. Mungkin Pak Dokter bisa menjelaskan bagaimana kira-kira kekuatan SDM dari rumah sakit Tengku Siditiro ini. Ya. Kondisi hari ini. Kondisi hari ini SDM rumah sakit Tengku Siditiro ini hampir mencukupi. Arti hampir mencukupi. Ada lini-lini tertentu atau kompetensi tertentu, spesialisnya volumenya yang kurang, ada yang masih 1 orang. Nah, ini yang mungkin yang harus kita tambah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan oleh kementerian. Jadi seandainya 1 orang ini mungkin harus kita tambah dengan analisa jumlah pasien dan kecepatan dalam memberi pelayanan, tingkat kontak dokter spesialis dengan pasien. Jadi rumah sakit kita ini ada dokter spesialis penyakit dalam 7 orang, kemudian ada spesialis anak 6 orang, kemudian ada dokter bedah umum 3 orang, ada dokter bedah onkologi. Onkologi bedah tumor. Jadi ada 1 orang, kemudian ada dokter obgyn 4 orang, kemudian ada dokter anestesi 4 orang, kemudian ada dokter saraf ada 3 orang penyakit saraf, kemudian ada dokter paru 3 orang, kemudian ada dokter THT 3 orang, kemudian ada dokter kulit 2 orang, kemudian yang satu orang adalah dokter ortopedi, dokter urologi yang 1 orang sekarang saat ini, kemudian dokter jiwa ada 2 orang, ke psikiatri. Dokter jantung ada 1 orang, kemudian ada dokter bedah saraf 1 orang. Jadi ada 4 orang yang 1 orang yang tunggal sekarang. Nah, mungkin ini yang harus kita usahakan tambah. Mudah-mudahan dokter-dokter umum yang ada di Kabupaten Pidi punya niat atau punya keinginan yang besar untuk menambah ilmunya dengan melanjutkan sekolahnya, jangan terlalu lama menjadi dokter umum. Jadi sehingga seandainya 5 tahun ke depan adik-adik yang di dokter umum sudah bisa selesai, atau 7 tahun ke depan mungkin pelayanan kita akan lebih standar lagi dalam memberi pelayanan terhadap pasien. Bagaimana dengan para medis? Saat ini, hari ini mungkin cukup untuk tingkat perawat, baik itu D3, nurse dan S1 keperawatan. Dari sisi kebidanan yang terlalu berlebih kita, karena rumah sakit ini sebenarnya adalah rumah sakit yang memerlukan banyak perawat. Jadi bidan hanya 1 ruangan yang bisa ditangani oleh bidan, yaitu ruang kebidanan. Jadi bidan yang agak berlebih. Hal ini dikarenakan beberapa tahun yang lalu terlalu banyak sekolah bidan di Kabupaten Pidi, terlalu banyak. Jadi sampai 6 kalau nggak salah, sehingga kita pernah mempertanyakan kenapa terlalu banyak sekolah bidan, sekolah perawat 2. Jadi dengan jumlah para medis yang cukup, bidan yang banyak, itu bagaimana mensiasatinya supaya mereka bisa bekerja lebih efektif? Untuk bidan kita akan mengajari mereka untuk beradministrasi. Ya, jadi bidan-bidan ini yang tidak bekerja sebagai di lini pelayanan langsung ke pasien, kita akan mengaktifkan mereka untuk lini-lini administrasi. Karena administrasi di rumah sakit seluruh rumah sakit tidak
di office di kantor saja, tapi ada namanya komite-komite, ada nama instalasi-instalasi. Jadi banyak lini administrasi yang memang selama ini belum 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 berjalan dengan baik secara administrasi, sehingga kita harapkan dengan penempatan bidan di sana dan kita kita ajari atau kita didik mereka untuk bagaimana membuat laporan di lini-lini instalasi ataupun komite itu, sehingga kita harapkan administrasi kita ke depan bisa lebih lancar, bisa lebih cepat. Terkait dengan suplai makanan, Ya, ya kan? Dan laundry. Nah, bagaimana Iya. ini di rumah sakit kita itu kadang-kadang kan sangat penting. Iya. Nah, Untuk bagian gizi kita punya dokter gizi definitif juga di sini, satu orang namanya Dr. Anna. Untuk saat ini keadaan menu gizi itu sudah sangat memadai. Selain Dr. Anna, kita punya tenaga tata boga, sarjana tata boga. Jadi beliau sebagai kepala masak yang mengajari stafnya untuk memasak makanan. Selain ada lagi tenaga D3 gizi yang mengatur tentang kesehatan makanannya. Jadi untuk saat ini gizi makanan rumah sakit, bukan makanan, istilahnya menu di rumah sakit umum Cik Ditiro lumayan standar dan sangat standar untuk rumah sakit gitu. Jadi ada variasi-variasi yang dibuat oleh Tata Boga, sehingga dengan Dr. Anna sehingga yang survei yang kita lakukan, penelitian yang kita lakukan, sekitar 80-90% nasi itu memang habis. Habis ya? Habis. Jadi kita selalu ngecek setiap bulannya. Mudah-mudahan sampai saat ini, mudah-mudahan insya Allah pasien doyan atau enak makan makanan yang disiapkan oleh tim gizi rumah sakit sampai saat ini. Kemudian kalau terkait dengan laundry dan sebagainya itu kan bagian dari pelayanan juga. Ya. Laundry saat ini ada instalasi laundry yang memang masih manual. Cuma ketersediaan laundry selama ini masih berkecukupan. Sesekali putus karena ada rentang waktu terlalu banyak pasien operasi atau ini sesekali agak terhambat, tapi pada dasarnya secara umum tidak terganggu masalah distribusi pakaian ataupun spray ke ruangan-ruangan setelah laundry. Laundry kita masih manual, jadi standarnya belum tercapai. Jadi standar laundry itu sebenarnya tidak boleh jemur, tidak boleh tersentuh. Jadi jemur itu akan melengketkan kuman bakteri atau apa yang dibawa oleh angin. Tapi semua pakaian-pakaian yang ada di laundry, terutama pakaian operasi atau pakaian tindakan itu kita sterilkan semua dulu di bagian sterilisasi. Jadi dari laundry masuk ke sterilisasi dulu, baru masuk ke bagian tindakan seperti OK atau peri lainnya.